Menu makan siang kali ini kami akan ajak Anda untuk mencicipi ragam kuliner khas Makassar. Namun tidak perlu jauh-jauh dari kota Jakarta ini. Depok juga punya coto Makassar. Lalu juga ada sop konro hingga es pisang ijo dengan rasa otentik yang menggugah selera. Nah, siang-siang panas terik seperti saat ini cocok banget makan yang dingin-dingin bikin seger seperti es pisang ijo. Widih, hidangan manis khas Sulawesi Selatan yang dibalut dengan fla, susu dan sirup ini bikin pastinya membuat Anda ngiler ya pemirsa di saat jam makan siang lagi. Nah, nggak hanya es pisang ijo, kedai makanan yang terletak di Depok, Jawa Barat ini juga menyajikan ragam menu khas Makassar dengan cita rasa yang otentik. Seperti adanya coto Makassar, sop konro, hingga kambu paria yang gak kalah menggugah selera. Pastinya penasaran ya? Pecinta makanan khas Makassar, ayo merapat karena kami akan ajak Anda untuk mencicip-cicipi virtual menu khas Makassar. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ada coto Makassar, lalu ada es pisang ijo yang berada di Depok, Jawa Barat. Langsung saja kita sapa, ada seorang wanita cantik yang di sana, udah senyum-senyum dengan makanan khas Makassar begitu ya. Es pisang ijo saya tahu banget ini ya. Apakah reba ini? Ada Ara di sana ya. Sepertinya nikmat sekali, panas-panas seperti siang hari ini. Coba langsung jelaskan kepada kami ini kenapa bisa menarik. Saya sih tadi udah mulai sedikit-sedikit lah ya makan jalan kote sekaligus juga berdandan nih. Sudah rasanya bak berada benar-benar di Sulawesi Selatan. Apalagi sekarang saya sudah memegang nih es yang dari tadi disebut-sebut Iqbal nih, kayaknya juga abis ini mau just tip ya. Ini es pisang ijo. Jadi rasanya sudah ada di Makassar tapi di versi Jawa Baratnya begitu ya. Karena sekarang saya ada di Depok. Tapi nggak perlu khawatir, ternyata benar-benar nggak perlu jauh-jauh. Sudah bisa nih menyantap hidangan es pisang ijo yang warnanya udah merekah merona begini. Langsung kita santap ya. Manis, segar, mantap pokoknya ya. Udah jauh-jauh ke sini, masa iya sih cuman cobain es pisang hijau aja. Kita langsung masuk ke dalam ya. Ini merupakan kedai makanan yang lokasinya adalah di area rumahan gitu ya. Rumah ini aja, ini sebenarnya areanya adalah garasi yang langsung disulap menjadi sebuah kedai makanan yang rasanya otentik sekali Makassar. Kenapa sih dari tadi kok disebut-sebut benar-benar otentik Makassar, khas hidangan dari Sulawesi Selatan? Apa iya benar demikian? Gak perlu khawatir ya pemirsa ya, karena yang jadi pemiliknya ataupun juga yang punya resepnya ini benar-benar orang asli dari Sulawesi Selatan ataupun juga dari Makassar ya langsung. Jadi gak perlu ragu apakah rasanya ketika dicicipi di Depok sama dengan di Makassar. Ini rasanya benar-benar sama. Yuk kita langsung ngobrol aja dengan Ibu Emma. Halo Ibu, selamat siang. Ibu Emma, ini kalau boleh cerita soal kedai Daeng Carameng ya Bu ya. Ini udah dibuka sejak kapan sih Bu, dan apa aja menu-menu yang jadi andalan di sini Bu? Ini baru sih sebenarnya, baru masuk 2 tahun, berarti tahun 2005 ya? 2024. Iya, akhir gitu. Ya, tapi menu andalannya di sini tuh coto Makassar, sop konro, ada juga ikan-ikanan, ikan palumara, ulu juku, itu semua khas otentik ya Makassar. Oke, semua yang ada di sana hadir lah ya Bu di sini ya. Jadi nggak perlu pulang ke Makassar kalau kangen makanan Makassar. Oke, nah Bu, ada mungkin ya yang khawatir indeks ekonomi, apakah harganya mahal-mahal atau berapa Bu range harganya per porsi Bu? Oh, standar kok. Ini ada yang 25.000, ada 35.000 Kak gitu. Contohnya 35.000 udah full daging gitu. Full daging banget, apalagi Iya. katanya kuahnya lekoh juga ya Bu di Iya. sini ya. Langsung kita Kuahnya. penasaran, boleh ya Bu ya, langsung kita Boleh. lihat. Ini salah kalau satu ini, yang ditunggu-tunggu juga nih kalau misalkan datang ke rumah makan khas hidangan Makassar. Ada apa nih Bu yang sudah disiapkan di sini Bu? Oh, ini namanya sop konro. Mana kuahnya? Boleh diangkat Bu dia. Ini belum dikuahkan Kak. Lihat ya, ini daging-dagingnya mantep banget. Ini udah dimarinasi, udah diapain dulu Bu sebelumnya Bu? Dibumbuin apa Ini Bu? udah direbus dengan serai,
lengkuas biar aromanya aroma dagingnya itu nggak terlalu ini ya. Pokoknya enak deh. Enak pokoknya ya, sudah Ya. lama jadi Habis itu pasti lembut juga ya Bu ya. Iya lembut. Setelah itu dituangkan kuahnya, kuah konronya. Oke, kita langsung nunggu untuk disiram langsung ya Bu ya sama kuah konronya. Oh. Wih. Aduh. Ini sih kalau bisa nembus di layar sih ya Iqbal dan pemirsa, ini wanginya bener-bener menggugah selera. Abis itu langsung ditabur saja dengan daun bawangnya, kemudian bawang gorengnya, dan juga nanti perasan jeruk nipis sesuai selera tentunya ya. Baik Ibu, ini kalau boleh tahu Bu, kedainya udah dibuka dari jam berapa sampai jam berapa Bu? Dari jam 7.30 sampai jam 9 malam. Oke, jadi kalau mau makan pagi bisa, makan siang bisa, makan malam pun juga bisa, dinikmati semua ya Bu ya. Siap. Biasanya yang jadi favorit, yang dicari warga itu yang menu yang apa aja Bu? Ya, menu coto Makassar, sop konro, ada juga mie titik, nasi goreng merah. Kalau ikan-ikanan tadi itu ikan palomara, ulu juku, ada juga kambu pare. Itu jarang ada Kak di restoran Makassar, itu khasnya juga Makassar. Kambu paria ya Kambu Bu? paria, jadi pare isinya ikan suwir, terus pakai kelapa gongseng dan bumbu-bumbunya. Dituangkan. Langsung pokoknya makin lapar, makin enak-enak menunya ada apa aja nih, makin penasaran tentunya. Iya, Kak. Makasih banyak ya Bu ya. Sama-sama, Kita langsung Kak. aja Iya. menuju ke singgasana atau ke tempat makan kita ya. Tapi sebelumnya saya penasaran banget nih, ada yang dari tadi saya datang ngunyah aja ya, nggak berhenti. Awalnya sama-sama nih kayak saya, dibuka dengan hidangan yang manis atau si es pisang hijaunya. Tapi sekarang ada yang lagi santap berat, mie titi. Kita langsung lihat nih ya, ada mie titinya. Wow, masih baru dimulai ya Kak ya makannya ya. Halo, boleh dikenalkan namanya siapa Kak? Namanya Tiffany. Tiffany, dari mana? Aku dari Pamulang. Dari Pamulang. Jauh-jauh ke sini alasannya apa sih Kak mau makan siangnya di sini? Karena mau nyobain makanan khas Makassar sih. Soalnya di dekat sana juga nggak ada kan. Jadi pas aku nemuin di sini ada, wah langsung nyobain di sini. Langsung nyobain. Gimana rasanya mie titinya nih Kak? Enak sih ya teh. Belum pernah juga gitu nyobain makanan yang rasanya kayak gini, kan ada mie yang kering dicampur sama kuah supnya. Gitu. Oh, jadinya ketagihan? Ya ketagihan. Oke, terima kasih banyak ya Kak ya. Sambil sebelahnya nih ya, sebelah saya nih ada Kak siapa Kak? Boleh kenalan? Aku Aristi. Kak Aristi, Iya. asalnya dari? Dari Cibubur. Dari Cibubur. Ini juga sudah dikasih lihat, ini udah santap sudah. udah ada sih, tinggal sisa-sisanya aja nih es pisang hijaunya nih. Doyan, lapar apa gimana nih? Karena enak ya, jadi ketagihan terus untuk makan mie terus. Udah favorit juga sih. Favorit kalau kesini ya? Iya. Kalau kesini berarti udah beberapa kali dong atau gimana Kak? Udah sering juga Kak kesini. Jadi kalau siang memang makannya di sini untuk makan siang. Oke, alasannya apa sih kok jadinya cocok balik-balik lagi deh ke sini? Karena rasanya kayak dengan rempah sih. Rempahnya terasa banget, terus ya otentik Otentik Makassar ya, walaupun kita Makassar bukan ya. orang Makassar. Oke, ini berarti Iya. lagi nunggu juga ya biar sama-sama makan berat setelah ini ya. Terima kasih banyak ya kakak-kakak ya. Saya makin giler nih ngeliat ada mie titi di situ ya, tapi nggak perlu khawatir karena jeng bukan sulap, bukan sihir, langsung ada banyak sekali sajiannya di sini ya. Nambah lagi makan, nambah lagi tapi piring kosong ya Iqbal ya tentunya, biar saya bisa menikmati hidangan di makan siang kali ini. Nah, yang jadi menarik adalah seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Emma atau pemilik dari kedai makan Daeng Carameng ini ya. Ada salah satu menu andalan yang jarang banget ada. Nah, ini dia saya tunjukin langsung ya ke Iqbal. Ini adalah pare atau paria ya, yang di dalamnya itu ada irisan kelapa tumbuk juga ada, sama ikan suwirnya. Yang juga sudah ada rempah-rempahnya ya. Dimasukin ke dalam sini, kemudian juga disiram dengan kuahnya yang begitu makin ngiler deh ya. Yuk kita coba langsung nikmati ya. Coba pindahin dulu ke piring kosong. Nah, kalau orang Sulawesi Selatan aslinya ya, jarang kayaknya ya makan pakai nasi tuh jarang ya Bu ya. Jadi bayangkan boleh milih nih, di sini juga ada burasnya,
atau juga ada ketupat. Nah, yang mana yang lebih Makassar banget tuh yang burasnya ya. Langsung nih ya kita ambil burasnya. Ih, masih anget, enak banget. Langsung. Ya, sulit ya, maaf. Kita buka dulu ya Iqbal ya. Sambil juga saya kasih lihat juga nih ke Iqbal, banyak sekali di meja ini yang disajikan begitu ya. Mantap. Ada tadi si konronya juga sudah tersaji bersama dengan hidangan lainnya. Nih juga cemilan, tapi cemilannya juga cukup mengenyangkan ya. Ini juga bahan dasarnya adalah pisang. Namanya apa Bu yang ini Bu? Sanggara Balanda. Wah, ini juga sudah pakai apa Bu namanya Bu? Karamel, di caramelize gitu ya. Jadi nanti setelah makan berat ini tentunya kita juga akan cobain yang tadi, si pisang tadi ya. Kita potong-potong dulu burasnya. Oke. Langsung ya, kita coba santap ya. Langsung. Isinya benar-benar padat, jadi begitu dipotong langsung mopro keluar semua nih ya. Langsung coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Wangi. Biasanya saya nggak begitu suka pare begitu ya, tapi ketika diolah di sini ada kombinasi rasa yang begitu pas gitu ya, padu padannya. Nggak cuman ada rasa pahit dari si parenya, tapi karena juga sudah ada padu padan yang pas dengan rempah-rempah, kemudian juga sudah ada tambahan isiannya. Si ikannya ini pun juga rasanya gurih, enak, nikmat, pas banget. Karena si kambu paria. Kambu itu artinya isi. Nah, paria itu pare. Jadi parenya diisi begitu ya. Ini udah, yang versi ikannya udah, kita coba yang si konronya. Waduh. Langsung nih, gimana ya nih? Tuh. Waduh. Langsung saja ya, kita ambil yang pakai langsung. Kita langsung hap aja kalian ya. Lekoh sekali ini. Emang paling nikmat nih kalau makan kayak gini, ditambah juga pakai perasan jeruk nipisnya ya, biar makin berasa seperti orang Sulawesi aslinya. Pasti akan kurang nih kalau nggak pakai perasan jeruk nipisnya. Sama ada sambal juga ya. Ini dia sambalnya, kita langsung dituangkan saja ya. Nih, secukupnya. Oke, langsung kita aduk-aduk lagi. Nah, kalau sop konronya ini harganya di Rp45.000, tapi bener-bener penuh banget segini, jadi bisa bareng-bareng juga sih ya. Bisa untuk 2-3 orang juga, mungkin sambil juga pesan yang lainnya ya. Nggak cuma itu, Iqbal, di sini juga sudah ada nih hidangan lainnya yang tadi saya makan sebelum mulai live report. Sama juga ini namanya apa Bu? Barongkok. Nah, barongkok ini sebelumnya sudah di mana Bu ya guntingnya tadi ya? Kok hilang ya? Ini juga sudah disiapkan, langsung ya kita kasih lihat di sini. Tuh, ini juga dari pisang ya Bu ya. Pisangnya sudah diolah menjadi seperti puding. Nah, dinikmati setelah dikukus. Ditunggu dulu sampai rasanya dingin. Bisa dinikmati jadi hidangan pencuci mulut setelah makan yang enak-enak dan berat-berat mengenyangkan ini. Enak banget. Semuanya suka.
nggak perlu ngeluarin kocek banyak-banyak buat traveling ke Sulawesi Selatan, ternyata di Depok Jawa Barat pun juga ada. Jadi kira-kira nih mau yang mana? Iqbal dan pemirsa udah pasti lapar banget, silakan coba cicip makan siang yang ada di Depok tapi menunya khas Makassar. Kami tunggu ya. Baiklah Ara, memang luar biasa sekali ya. Tentunya ini kita membuat lapar nih semua, satu studio juga bikin lapar. Tapi memang ya kalau misalnya kita melihat itu ada berbagai macam menunya. Tentunya kalau misalnya nggak habis bisa dibungkus lah buat kami ya. Jangan lupa. Dan ajak juga saya ke sana karena tadi saya sempat ada tulisan Jumat Berkah gratis. Nah itu yang ditunggu-tunggu juga. Ara terima kasih ya sudah mengajak kami icip-icip makanan Makassar. Ditunggu untuk icip-icip selanjutnya di tempat lain. Terima kasih Ara sekali lagi.